bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai pola. Assalamualaikum Pak Haris. Apa kabarnya Pak hari ini? Sehat? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Begini Pak, kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan saya. Iya Pak? Iya Bu, ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Iya, ini kan Pak anak-anak sudah pulang. Berarti kita bisa ngobrol sekarang Pak. Bapak sibuk enggak Pak? Iya Bu, kerjaan saya juga kebetulan udah selesai. Terima kasih waktunya ya Bu. Oke Pak, santai aja. Nggak masalah loh Pak. Sebenarnya, apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya Pak? Ini Bu, kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar di dalam kelas. Terus, kayaknya ada yang salah dalam proses itu Bu. Oh, begitu ya Pak. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, saya inginnya ketidaknyamanan di hati saya tentang masalah saya, Bu. Kemarin ada solusinya, Bu. Jadi saya berharap Ibu bisa kasih saya masukan seperti itu, Bu. Emang permasalahannya bagaimana sih Pak? Sehingga sepertinya Bapak benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Itu loh, Bu. Kemarin kan saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Nah, dan kebetulan saat itu saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakannya media yang lain, Bu. Terus bagaimana respon pengawasnya Pak? Nah, itu yang jadi masalahnya, Bu. Beliau menginginkan guru mengajar harus pakai buku teks. Oh, begitu ya Pak. Kalau saya boleh tahu, mengapa Bapak mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Ya, saya kan sudah buat PPT, Bu. Saya mengajar juga udah pakai proyektor, alat peraga juga sudah saya siapkan. Saya juga mengajarnya tetap mengacu pada kurikulum kok, Bu. Tetapi, kenapa saya masih harus pakai buku teks ya, Bu? Ya. Apa Bapak sudah jelaskan alasan itu sama pengawas? Sudah, Bu. Tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung nih. Kok beliau ekspresinya langsung begitu ya, Bu? Saya kan jadi merasa tidak enak begitu, Bu. Menurut Ibu, apa saya salah? Oke, menurut saya sebenarnya Bapak tidak bersalah karena PPT kan rangkuman materi dari buku teks juga loh Pak. Tapi mungkin permasalahannya pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara pemahaman berpikir kita, sehingga beliau maunya apapun media dan bahan ajar kita itu harus memakai acuan buku teks. Mungkin seperti itu ya Pak pemikiran pengawasnya. Mungkin juga ya, Bu. Terus kira-kira solusi apa yang Bapak pikirkan untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sepertinya sudah melaporkan juga hal ini kepada kepala sekolah dan cepat atau lambat saya pasti juga akan dipanggil kepala sekolah. Saya harus siapkan jawaban sesuai kondisi dan alasan saya tadi lah, Bu. Benar sih Pak. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Bapak dalam hal ini. Jadi biar tidak hanya menelaah laporan dari satu pihak. Maksud saya juga begitu, Bu. Nah, apakah Bapak punya gambaran solusi lain? Sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah, Pak. Bagaimana ya, Bu? Apa saya harus meminta maaf pada pengawas dan membuat perlengkapan mengajar sesuai yang beliau inginkan? Nah, itu maksud saya, Pak. Bapak harus siapkan solusi alternatif. Sekiranya alasan pertama tidak diterima dan bisa jadi malah meruncing suasana.
Iya, Bu. Tapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dan pengawas, atau Bapak Kepala Sekolah tidak terima, maka saya akan pakai cara yang kedua. Begitu sajalah ya, Bu. Tepat sekali, Pak. Sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan sehingga Bapak bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Iya, Bu. Saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani pikiran saya. Nah, sekarang kita susun komitmen nih. Kira-kira kapan Bapak akan menindaklanjuti masalah ini? Kalau saya sih, Bu ya, saya nunggu dipanggil kepala sekolah aja lah, Bu. Kalau menurut saya, sebaiknya Bapak tidak usah menunggu dipanggil kepala sekolah, supaya ketidaknyamanan Bapak tidak berlarut-larut. Iya sih, berarti baiknya saya menghadap ke kepala sekolah saja ya, Bu. Tidak usah nunggu dipanggil. Mungkin sebaiknya begitulah, Pak. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah, menceritakan kronologi persoalan yang ada antara saya dengan Bapak pengawas. Saya juga akan bercerita alasan saya tidak memakai buku teks. Nanti kalau Bapak kepala sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan memang salah, ya artinya saya yang harus meminta maaf dan merubah gaya mengajar saya. Karena kalau kepala sekolah juga menganggap ini sebagai suatu kesalahan, mungkin saya memang salah, jadi saya yang harus memperbaiki diri lah ya, Bu ya. Iya, betul sekali itu, Pak. Terkadang memang suatu yang menurut kita itu tepat belum tentu baik menurut ukuran orang lain. Bapak bijaksana sekali. Jadi, kapan Bapak akan menghadap ke kepala sekolah, Pak? Kira-kira kapan ya menurut Ibu? Nah, kalau menurut Ibu, Bapak harus secepatnya, Pak, supaya Bapak segera tenang dan masalah terselesaikan. Iya, Bu. Mungkin sebaiknya memang demikian. Besok selesai mengajar, saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sarannya ya, Bu. Iya, Pak, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan ya, Pak, dan Bapak kembali nyaman bekerjanya. Oke, Bu. Kalau begitu, terima kasih banyak ya, Bu. Saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Sukses selalu ya, Pak, buat Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju pendidikan. Guru penggerak. Saya ingin ngobrol, Pak, dengan Bapak. Apa boleh, Pak? Waalaikumsalam, Nak. Wah, dengan senang hati. Mari sini, Nak. Apa yang mau diceritakan pada Bapak? Begini, Pak. Belakangan ini, saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang kamu ingin capai di akhir pertemuan kita ini, Nak? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Pak. Terus, ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Pak, agar mendapat nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar, Pak. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu pelajaran? Saya bingung, Pak. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Pak, dalam hal pemberian nilai ulangan, Pak. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Pak, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas kami mengikuti les privat tersebut, Pak, kecuali saya, Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut?
apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan sama saya tidak adil, Pak. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik daripada saya, Pak. Sementara saya nilainya rendah, Pak. Oh, begitu rupanya. Baik, Bapak mulai memahami mengapa Andi dan Shirley selalu bisa mengerjakan soal dengan baik selama ini. Selain nilai yang kamu mendapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman di dalam kelas? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir-nyindir saya, Pak. Murid yang tidak mau ikut les privat, kata beliau, Pak. Boleh Bapak tahu seperti apa bentuk sindirannya, Nak? Begini, Pak, beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memang memiliki kesulitan dalam belajarnya ya. Apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya lah, Pak. Karena tidak mengikuti les itu saya sendiri, Pak. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Pak. Saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut, Pak. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu, Nak? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Pak. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Saya bertanya pemahaman Andi dan Shirley kan, Pak, tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu, apa kata temanmu, Nak? Andi dan Shirley bilang lebih paham, Pak, dengan penyelesaian soal-soalnya. Andi dan Shirley juga dilatih dengan berbagai jenis soal. Dan Andi dan Shirley juga belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal-soal yang lainnya. Wah, terlalu banyak, Pak, pelajarannya. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan, Nak? Begini, Pak. Sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya, Pak. Terus, kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu lah, Pak. Saya takut dimarahi, Pak. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Ya, untuk dimarahi sebenarnya tidak sih, Pak. Nah, kenapa tidak kamu coba? Benar sih, Pak. Seharusnya saya mencoba duluan ya, Pak. Menemui guru tersebut, ya kan, Pak? Bagus. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, nah, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan kepada Bapak itu? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu juga saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai yang kecil itu, Pak. Bagus, ayo lakukan itu. Nah, selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak pernah ikut les? Saya suka belajar, Pak. Saya sungguh-sungguh belajar, Pak. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran dan berlatih-latih soal. Selain itu juga, saya selalu membuat catatan yang rapi loh, Pak. Saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada materi yang kurang saya pahami loh, Pak. Nah, tetapi akhir-akhir ini pekerjaan dan beralih berjualan loh, Pak. Pekerjaan orang tua saya akhir-akhir ini menurun loh, Pak. Jadi saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan di sore hari. Nah, apakah hal tersebut mempengaruhi cara belajarmu, Nak? Saya merasa berpengaruh sekali lah, Pak. Karena waktu belajar saya berkurang.
Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau memang karena kamu kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Pak. Nah, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Kalau untuk ikut les, saya tidak mungkin loh Pak, karena saya tidak memiliki uang untuk membayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Andi dan Serli, teman saya Pak. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Nah, jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut? Nah, kalau untuk rencana saya, Pak, yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya atau tidak. Nah, yang kedua, Pak, selain itu saya mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan oleh Bapak tersebut. Dan yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapat nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les, Pak. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan kepada Andi dan Serli, Pak. Bagus, Bapak sangat suka rencana ini. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut, Pak, di sekolah. Selain itu, saya akan belajar dengan lebih giat lagi. Nah, siapa yang akan kamu mintai bantuan menjalankan komitmen ini, Nak? Saya akan meminta bantuan Andi dan Serli lah, Pak. Mereka kan teman akrab saya. Jadi saya minta tolong mereka untuk mengingatkan saya dan membantu saya untuk belajar. Nah, itu baik untuk kamu lakukan. Terima kasih, Pak. Sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya, Pak. Iya, Assalamualaikum. sama-sama, Nak. Waalaikumsalam, anakku. Kekuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.